Iya. Penyebab berkumpulnya para pendekar sepuh ilmu hitam adalah karena memperebutkan tabib Suliwa. Masing-masing dari pendekar tua itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dewi Kenanga sangat tahu jika tujuan mereka sebenarnya adalah menginginkan obat awet muda yang akan membuatnya dapat terus menguasai dunia jagat persilatan. Sementara mereka terus berebut dalam perdebatan, Suliwa pun duduk bersemedi, yang hal itu membuat tubuhnya jadi mengeluarkan cahaya. Maka saya kira cukup adil kalau kita tanyakan langsung pada yang bersangkutan. Tapi sebagai pendekar, kita harus menghormati sebuah kesepakatan. Siapapun yang dipilih Suliwa, dialah yang berhak atas anak itu. Suliwa, percayalah, saya akan mengangkatmu menjadi murid. Aku akan perlihatkan kepadamu kenikmatan hidup, Suliwa. Keindahan wanita yang jarang dimiliki orang lain. Aku Citra Genjik, satu-satunya yang secara jujur mau menyelamatkan hidupmu. Karena Suliwa terus diam tanpa ada jawaban, Citra Genjik pun menyarankan agar mereka menyelesaikan sengketa secara pendekar saja. Mereka diminta menggunakan senjata masing-masing dan segera bertarung, dan siapapun yang akan menjadi pemenang maka akan berhak memiliki tabib muda itu. Dewi Kenanga meminta agar pertarungan dilakukan secara bebas, dan Ki Brangaslah yang memulai pertarungan itu. Aku Ki Brangas. Aku menantang kalian semua. Hanya manusia-manusia jompo ini juga menginginkan kesaktian tabib Buddha itu. Kau pun mau dia juga, bukan? Ikuti saja aturan mainnya. Oh, mainan menarik. Mengingatkan masa kecil. Main pedang-pedangan. Aku ikut. Hentikan! Kedatangan Prabu Anglingdarma membuat pertarungan antar pendekar menjadi terhenti. Sang Prabu lalu menghina mereka yang tidak tahu malu karena mereka bertarung demi memperebutkan orang yang sudah tidak berdaya. Mereka terlihat pamer kekuatan yang padahal jurus-jurus yang mereka pakai dianggap masih mentah dan juga sangat dangkal. Mendengar hinaan itu, Sudamani pun tidak terima. Dia akan menyerang setelah Prabu Anglingdarma kembali menghina dengan mengatakan jika ilmu mereka baru setengah dari ilmu miliknya. Masih terlalu lebih. Siapa sebenarnya dia? Jurus orang tua ini, dia curi dari jurus tangan dewa. Keparat!
Aku Kang Sadewa, Ketua Padepokan Lebah Wilis. Bersiaplah untuk mampus anak muda. Gerakanmu cukup enteng di sana. Kirimu tadi tentu yang dinamakan lengan baja. Sayangnya tidak cocok dengan sebutannya. Baik, kamu akan kuajar bagaimana memainkan jurus Raden Subali yang benar. Kiranya Kiparon Wajah yang terkenal. Kulihat tadi ilmu pedangmu adalah pecahan dari jurus pasang pedang beracun. Setelah Kiparon Wajah mengakui kekalahannya, Ki Legawa pun akhirnya maju untuk ikut menjajal kekuatan Prabu Angling Dharma. Ki Legawa pantang menyerah sebelum bertarung, walau dia tahu jika Angling Dharma memiliki Aji Desendriya, Aji yang menguasai 10 indera dan dapat meniru semua jurus-jurus lawannya. Maju selangkah lagi. Dukun cilik ini aku bunuh. Tunggu pembalasanku, pendekar. Sempurna, padahal umurnya masih muda. Setelah dibebaskan dari totokan, Suliwa pun mengenalkan namanya dan tempat tinggalnya yang berada di dalam gua yang masih berada di kawasan hutan 1000 bunga. Yang hal itu akhirnya membuat Prabu Angling Dharma jadi mengetahui jika Suliwa adalah titisan dari Dewa Batara Surya. Saya kagum pada kehebatan Tuan. Obrolan Suliwa dan Prabu Angling Dharma pun terus berlanjut hingga malam hari, sambil membuat api unggun untuk menghangatkan badan dan juga sebagai penerangan. Di sana, Suliwa begitu mengagumi kehebatan Angling Dharma yang mampu meniru semua jurus-jurus lawannya. Suliwa menjuluki Angling Dharma sebagai raja dari rajanya seluruh para pendekar. Prabu Angling Dharma mengatakan jika ilmu yang digunakannya bernama Aji Desendriya dan intinya ilmu itu meminjam pikiran dan gerakan lawannya dengan hanya melihat saja. Seorang raja yang sakti mandraguna. Bahkan patihnya pun hampir sama saktinya dengan sang Prabu. Ya, kata rakyat Malwapati memang seperti itu. Tapi aku sendiri belum pernah menyaksikannya. Maukah Tuan menerima saya sebagai murid? Saya ingin memiliki ilmu Desendriya. Pemegang ilmu Desendriya harus lebih dulu memiliki dasar ilmu silat yang sangat kuat, Suliwa. Sebab ilmu itu menyerap dan menirukan jurus apapun yang kamu lihat. Tapi kalau kamu mau, aku akan menitipkanmu pada guruku, Mpu Mahasyura. Dia bahkan mampu
mampu mengalahkan pendekar-pendekar tua yang sangat sakti. Siapa namanya, Yunda? Dia tidak memperkenalkan dirinya, tapi ilmunya benar-benar luar biasa. Dia bahkan menguasai ilmu Descendria yang sangat didambakan oleh semua pendekar di muka bumi ini. Jantungnya pasti sangat lezat untuk kita santap.